Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Luar biasa, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Kristus Yesus. Kita sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh dipersatukan kembali di dalam ibadah kita, ibadah minggu pada hari ini, minggu ke-15 sesudah Pentakosta, dengan tema mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Herwin Daud. Untuk ketertiban dan kelancaran ibadah kita ini, kami mengingatkan kita semua untuk mematikan suara handphone kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat-Nya yang kita terima masing-masing di dalam kehidupan kita. Selamat beribadah bagi kita semua. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kami mengucapkan selamat beribadah. Baiklah, untuk mengawali ibadah kita ini, mari kita masuk di dalam saat yang teduh. Kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat mendengarkan suaranya di sepanjang ibadah ini. Bahkan kita dapat memuji, memuliakan, dan meninggikan namanya. Mari tanggalkan sejenak segala beban yang mungkin dapat mengganggu pikiran kita ataupun perasaan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di sepanjang ibadah ini. Amin. Marilah kita menyembah sujud di hadapan Tuhan, Allah kita, Allah yang kekal, Allah yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Kita naikkan pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 37. Tuhan Allah hadir, mari kita sembah Dia di tempat ini. Panggilan berbakti bagi kita melalui firman Tuhan dalam Mazmur yang ke-34 ayat 2 dan 3.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita selidiki hati kita, pikiran kita, bahkan juga perasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Roh Kudus yang menegur dan mengingatkan kita akan setiap pelanggaran kita. Mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan akan setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 11 dan 13 sebagai penyegar iman bagi kita saat ini. Benarlah pernyataan ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Kristus. Jika kita tidak setia, Kristus tetap setia, karena Kristus Yesus tidak dapat menyangkal dirinya. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai kita dengan mengorbankan dirinya bagi pengampunan seluruh dosa-dosa kita. Mari kita nyatakan, mari kita ungkapkan cinta kasih kita kepada Tuhan
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita naikkan sekali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita naikkan lagu ini dengan segenap hati kita. Ku mau cinta Yesus Biarlah kita selamanya. bersama dengan pujian. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anak. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah pujian ini sekali dan sejenak Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anak. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Ya Abba, Bapa, ini aku anak. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan Mazmur 113 ayat 1 sampai 9 adalah firman Tuhan untuk kita baca secara responsori ya. Dimulai dari ayat yang pertama oleh saya, jemaat Tuhan, ayat yang kedua demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-9 kita bersama-sama. Kita mulai. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan-bangsanya. Kita bersama. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan
bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan melalui epistel. Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan judul doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan, doa syafaat dan ucap syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan diperoleh pengetahuan dan kebenaran, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia itu. Kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itu akan telah ditetapkan sebagai pemberita dan ditetapkan sebagai rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari kaum ibu. Kepada kaum ibu kami silakan.
terima kasih untuk persembahan pujian yang sangat indah. Dan kita juga akan diberkati melalui persembahan pujian dari Sola Fide. Kepada saudari-saudari kami persilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang sangat indah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama sekali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Apabila ada yang baru pertama sekali hadir, kami persilahkan untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Apakah ada yang baru? Baik. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di dalam warta kita masing-masing. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Panitia Kebaktian mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Erwin Daud serta semua tim pelayan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini setelah ibadah minggu akan diadakan pembekalan pelayan ibadah. Semua yang terlibat dalam pelayan ibadah umum minggu diundang untuk dapat hadir. Dan informasi ini adalah sekaligus sebagai undangan resmi. Komisi Penata Layanan dan Keuangan memberitahukan kepada kita bahwa kantung persembahan diedarkan 2 kantung, yaitu untuk kas gereja. Dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan pengadaan lahan dan pembangunan gereja. Dari Komisi Diakonia Sosial menyampaikan kepada kita bahwa Adi Nelson akan di kemoterapi kembali pada tanggal 26 September di Rumah Sakit Ulin. Dan saudara Alvin sudah dirawat di rumah dan menjalani rawat jalan. Mari kita terus doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja menyampaikan kepada kita jemaat yang belum menerima celengan pundi iman yang kedua dapat menginformasikan ke Sekretaris Panitia Pengadaan Lahan Gereja, yaitu Saudari Beatrix Sitohang. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan September 2022 ada Safir pada tanggal 15, Bapak Pendeta Erwin Daud tanggal 20 September, dan anak kita Timotius Pascal Sianipar pada tanggal 24 September. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan September dan belum diwartakan, mohon kesediaannya untuk memberitahukan kepada Ibu Eviati. Dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 16 WITA bertempat di rumah keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud, alamat Perumahan Banjar Indah, diadakan kelas meeting jemaat, menghimbau seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kelas meeting tersebut. Dari seksi pemuda-pemudi, kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis tanggal 22 September pukul 19 WITA atau jam 7 malam di gereja dengan topik yang ke-33 Engkaulah yang membentuk, menghimbau dan mengingatkan kehadiran semua P3MI. Dan persekutuan P3MI pada hari Sabtu tanggal 24 September pukul 19 WITA atau jam 7 malam online atau via Zoom. Link Zoom akan diinfokan via WA Group P3MI dengan tema waspada dengan persahabatan yang palsu. Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 P3MI atas nama Saudara Frans Ronald Waprak, Saudara Roni dan juga Saudari Ani akan diwisuda dan mengundang jemaat Tuhan untuk hadir dalam ucapan syukur mereka, dalam ucapan syukur wisuda mereka yang akan diselenggarakan di Banjarbaru. Dan dari Komisi Pendidikan Agama Kristen menghimbau kita untuk gemar membaca Alkitab seperti yang sudah tertera di dalam warta kita sebagai panduan bagi kita semua. Dari kelas katekisasi CD akan dibuka kelas
katekisasi CD. Bagi jemaat yang belum CD dapat menghubungi Bapak Pendeta James Damanik, dan juga bagi jemaat Tuhan yang akan melangsungkan pernikahan sudah dibuka konseling pranikah. Bagi P3NI yang akan menikah dapat menghubungi Bapak Pendeta James Damanik. Selanjutnya konferensi resort Gaming Grace Kelapa Gading Jakarta diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Dalam rangka kongres tersebut, Komisi Panitia dan Seksi-Seksi akan mengevaluasi program tahun 2022 dan anggaran dana, serta membuat program dan anggaran dana untuk tahun 2023. Dihimbau kepada kita untuk mempersiapkan laporan gereja dan diadakan rapat prakongres pada hari Minggu tanggal 25 September setelah ibadah Minggu, mengingatkan kehadiran semua majelis. Untuk kehadiran dan persembahan pada minggu lalu dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Dan untuk pelayan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta James Damanik, liturgis Ibu Eviati, pemandu pujian Mesut Dayanti dan Suryani Harepa, pemusik Christian Anton dan Yohanes, pembaca epistel Evangelista Stevi, dua syafaat Ibu Sari Oktarina, persembahan Saudara Frans Ronald Waprak, operator streaming Yohanes, penyambut jemaat Alekra dan Cindy, serta sekolah minggu Ibu Supitri. Selamat melayani untuk minggu depan. Tuhan Yesus menolong di dalam segala persiapan. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta James Damanik. Dan terlebih dahulu mari kita naikkan pujian. Mari kita katakan kunyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Allah yang senantiasa setia menunggu kita untuk datang kepadanya di dalam doa-doa kita, di dalam pujian penyembahan. Kita kembali naikkan pujian ini sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki dan tentukan aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mana ku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi
Katakan ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang Engkau ya Tuhan, kami puji dan muliakan Engkau ya Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh sangat baik ya Tuhan. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kebaikan-Mu. Sungguh kami selidiki diri kami Tuhan. Tiada satu pun yang patut kami banggakan di hadapan-Mu. Sebab kami dari debu dan kembali akan menjadi debu. Dan selagi kami masih berada di dunia ini berkarya, ada banyak yang Tuhan percayakan kami mau pelihara, kami mau kembangkan, kami mau jaga, kami mau terus-menerus menekuninya karena anugerah dan juga pertolongan Tuhan. Sungguh Bapa di surga ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi terkadang kami lalai dan mengabaikannya. Oleh karena satu dan lain hal yang sering membuat kami melupakan hal-hal yang terpenting itu Tuhan. Dan hari ini kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu persekutuan kami. Kami menyerahkan tubuh-Mu yang ada di persekutuan Immanuel Banjarmasin. Engkau memberkati kami berfungsi sebagai kepala, berfungsi sebagai mata, telinga, berfungsi sebagai tangan, kaki, hati, dan tidak ada satupun di antara kami yang tidak berfungsi Tuhan. Karena Engkau telah memanggil setiap kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Engkau telah mempercayakan berita ini kepada kami. Bahkan kami telah menjadi anak-anak ahli waris-Mu yang sudah memiliki kepastian keselamatan di sorga. Dan hari ini ketika kami berada di dunia ini, kami mau berkarya, kami mau bersaksi, kami mau menunjukkan kepada dunia kegemilangan kerajaan-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia. Kau memberkati ya Tuhan. Kau memberkati gereja-gereja Tuhan yang beribadah hari ini di seluruh dunia. Kami tahu banyak tantangan gereja hari ini, khususnya saudara kami warga Kristen yang berada di kota Cilegon, yang tidak diberikan izin mendirikan tempat ibadah.
oleh ormas-ormas radikal intoleran yang di backup oleh wali kota dan aparatur pemerintah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, nyatakan belas kasih-Mu kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya Tuhan. Kami rindukan Engkau buka tingkap-tingkap di langit dan tercurah kebenaran kepada semua orang di Cilegon. Jikalau ada hari ini unsur-unsur kejahatan yang datangnya daripada si jahat, si iblis, kami hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesempatan pertobatan kepada wali kota dan juga KUB, DPRD, dan semua unsur-unsur pemerintah di Cilegon dan ormas-ormas serta tokoh-tokoh agama. Kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada pemerintahan Jokowi untuk memberantas semua radikalisme, intoleran, dan Engkau memberkati pemerintahan Jokowi, kabinet ini dengan kuat menjadikan negara ini negara nasionalis ya Tuhan. Kami tahu di belahan dunia lain juga bergumul dengan pemberitaan Injil, khususnya di saudara kami yang berada di Tiongkok dan juga di Amerika Latin, bahkan juga yang berada di negara-negara komunis dan ateis, dan terutama di Eropa, agar Tuhan bangkitkan. Kami mendengar beberapa gereja terjual karena tidak ada lagi yang beribadah. Kami berdoa, Tuhan tolonglah bangkitkan semangat penginjilan kembali di Eropa dan juga negara-negara barat ya Tuhan. Kami merindukan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pemerintahan kami. Berkati Pak Jokowi dan kabinet, berkati orang-orang nasionalis di negara ini dari pengaruh radikalisme intoleran dan ingin mensyariatkan Islam di negara kami ini. Kami rindukan ketegasan dan kekuatan dari putra-putra daerah di kantung-kantung Kristen, khususnya di daerah-daerah Sumatera Utara, di daerah Papua, NTT, Ambon, juga Sulawesi Utara dan Sulawesi Kalimantan secara khusus. Kami berdoa, bangkitkan semangat kesatuan kami. Tuhan topang dan tolong kami semua Tuhan. Secara khusus Bapa, kami merindukan tempat beribadah permanen di Banjarmasin ini. Buka jalan untuk gerejamu ya Tuhan. Dan kami berdoa, pakai kami semua berpartisipasi. Kami percaya ketika gereja ini berdiri di tempat ini ada maksud Tuhan untuk pekerjaan perluasan Injil kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, sediakanlah tempat bagi kami dan berkatilah pengurus, khususnya panitia pembangunan bersama dengan majelis, bersama dengan para pendeta. Tuhan menopang dan menolong kami semua. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari ini dan kemarin konferensi P3MI wilayah 2 di Bogor, berkati konferensi ini, konferensi pemuda yang menjadi cikal bakal mereka menjadi pengurus gereja di masa depan dan tiang gereja. Tuhan topang tolong representasi dari jemaat lokal, baik yang secara onsite dan online, supaya mereka memutuskan apa-apa yang mereka pandang perlu untuk beberapa puluh tahun ke depan kelangsungan gereja-gereja Tuhan, khususnya Gereja Metodis Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau memberkati dan menopang, menolong untuk P3MI di GEMI Manuel Banjarmasin. Kami berdoa untuk pengurus dan penyisipan pengurus, agar mereka tetap secara organisme melakukan pelayanan mereka secara administratif dan juga dengan kebangunan-kebangunan rohani untuk menjangkau mereka yang hari-hari ini hampir dimuridkan oleh dunia. Kami berdoa agar mereka berperan aktif menjangkau para mahasiswa, menjangkau para pemuda, menjangkau banyak orang di sekitar kami yang belum sungguh-sungguh mengenal Kristus, yang hanya bermodalkan agama KTP. Kami berdoa agar sungguh-sungguh Engkau melawat para pemuda Metodis Immanuel Banjarmasin untuk menginjili, membawa orang-orang di sekitar kami yang suam-suam hidupnya. Tuhan, tolonglah Bapa, sehingga organ-organ tubuh di GMI Jemaat Immanuel terus berkembang dengan baik, terutama PWMI dan juga kelangsungan P2MI, bahkan sekolah minggu. Kami terus berdoa, Tuhan tolong dan berkati. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu mahasiswa-mahasiswa baru, agar mereka juga terus mengandalkan Tuhan sebagai keseimbangan hidup dan ikut terlibat aktif dalam pelayanan. Tuhan,
kami berdoa dan menyerahkan saudara kami yang sakit, Tuhan lawat mereka. Yang pemulihan kami doakan saudara kami Alvin, juga saudara Yohanes, dan juga kami serahkan Ibu Monik, Vanjes Novia Daud, dan Bapak Didi, serta Pak Pendeta Erwin. Kami menyerahkan, Tuhan berkati dan berikan kepada mereka kesembuhan. Tuhan pulihkan dan topang tolong. Kami teringat Bapa di sorga untuk saudara kami di Pegunungan Meratus, agar mereka juga boleh mengenal Engkau secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Engkau memberkati gereja-gereja yang melayani di sana, terutama Bapa untuk MPT. Berkati menjangkau melalui keberadaan yayasan TEK dan sekolah-sekolah TK Pelangi. Tuhan memberkati yang telah berjuang di sana, para guru-guru TK, dan juga Pak Pendeta Erwin. Engkau memberkati, menopang, menolong, sehingga bukan saja mereka dapat memberitakan Injil, tetapi kami percaya keberadaan yayasan MPT ini semakin luar biasa. Tuhan pakai di sana memuridkan dan membawa banyak orang bermitra dengan gereja-gereja yang ada di Pegunungan Meratus. Kami serahkan Tuhan agar Tuhan utus donatur tetap kepada MPT, ya Tuhan. Kami menyerahkan agar kelangsungan operasional dapat berlangsung baik dan Tuhan peliharakan senantiasa. Terima kasih atas lawatan-Mu, dan saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah onsite di gereja oleh karena satu dan lain hal. Kami rindukan kuasa Tuhan memeliharakan mereka, baik yang di Banjarmasin maupun yang sedang dalam perjalanan di luar kota. Tuhan memberkati, menolong mereka satu demi satu. Tuhan menjaga mereka, ya Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan usaha mereka, dan dimanapun mereka berada, nama-Mu terus mereka permuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan saudara kami yang sedang PKL. Tuhan topang dan tolong mereka, khususnya Rivaldi. Dan kami menyerahkan untuk Stuber. Dan yang sedang menuju PKL, Tuhan memberkati Allegra dan kawan-kawan, dan topang tolong di sana. Bahkan yang sudah menyelesaikan studi, kami turut merasakan sukacita bersama mereka. Tuhan topang tolong persekutuan kami ini dalam satu keluarga besar Gemi Manuel Banjarmasin. Dan kami menyerahkan semua pelayanan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Ku tetap setia. Belajar dari wanita itu yang mengasihi Tuhan. Mari hari ini kita mempersiapkan secara pribadi.
seperti wanita. Sangat berterima kasih atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dari hari lepas ke hari dan dari waktu lepas ke waktu. Bahkan untuk yang kesekian kalinya pada hari ini dan pagi hari ini kami boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan melalui ibadah dan persekutuan pada hari ini ya Tuhan. Dan untuk itu kami tidak ingin meninggalkan tempat ini dengan percuma. Kami rindu, kami boleh menikmati segala hal yang baik, segala hal-hal rohani yang menolong kami untuk menjadi hidup yang lebih baik melalui pembacaan firman-Mu dan merenungkannya. Dan kiranya Roh-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Pikiran hati kami hanya tertuju kepada Engkau dan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami pulang dengan kekayaan dan sukacita yang tidak habis-habisnya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya ajak kita membaca secara bergantian. Yang putra ayat 1 dan yang putri ayatnya yang kedua. Dan nanti ayat 13 kita membacanya bersama-sama. Putra ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan dirinya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencampur aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat,
supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya pada yang pertama, berapakah hutangmu kepada Tuhan? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pinggul gandum. katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pinggul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemahabani. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini adalah cerita tentang atau perumpamaan tentang bendahara yang dikatakan di sini adalah yang tidak jujur. Dan kemudian disimpulkan ya keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan ayat-ayat di atas ini berbicara tentang arah atau orientasi kita yang diperhadapkan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Cerita ini memperhadapkan kita antara kejujuran dan ketidakjujuran. Kisah-kisah ini juga memperhadapkan kita antara mamon atau harta dunia dan Allah. Dan ini adalah realita. Ini adalah fakta, ini adalah kenyataan yang ada di dalam dunia ini, yang ada di sekitar hidup kita. Tidak bisa tidak kita menolak, tidak bisa tidak kita menjauhkan diri dari fakta-fakta yang seperti ini. Ada kebenaran tetapi juga ada ketidakbenaran. Ada kejujuran tetapi di lain pihak juga ada ketidakjujuran. Kita baru saja mendapatkan tontonan besar gratis ya, di mana peristiwa Rembo ya, Rembo ya Pak ya? Sambo ya, sudah berubah ya namanya ya. Kemarin saya kasih nama Rembo dia, tapi ternyata diganti Rembo ya, Ferdi Sambo. Mungkin ada yang belum tahu Pak, Ferdi Sambo. Kalau Ferdi yang satu, dia Ferdi Kerbo ya. Ferdi Sambo ini sepupu saya, sepupu dua kali saya ternyata. Ya, dan saya baru tahu minggu lalu ketika kontak keluarga di Jakarta, dan saya pernah ke rumah dia ketika dia masih belum pangkat seperti ini. Ya, jadi saya kaget sekali karena memang dia orang Toraja, tapi ibunya itu sepupu satu kali ibu saya. Tapi ya urusan keluarga urusan berbeda, tetapi yang jelas adalah dia
adalah orang yang telah memainkan begitu cantiknya ya episode tentang pembunuhan yang dilakukan terhadap Barada J. Joshua. Ya. Dan intinya adalah sampai hari ini belum 100% kejujuran yang dia ungkapkan kepada institusinya Polri. Tetapi mulai muncul ada oknum-oknum orang-orang yang di sekitar dia, di dalam kelompoknya dia sudah mulai mengungkapkan segala sesuatu dengan jujur, karena mereka tahu resikonya. Nggak jujur pasti juga habis, jujur juga habis, mending dia jujur masuk surga. Amin. Ya, karena rata-rata semua Kristen ini. Hebat toh? Ya, semua Kristen dan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Ferdy Sambo saya perhatikan, wah dia kalau ibadah itu rohani sekali, luar biasa. Ya, andanya dia tempat saya dulu tinggal namanya Mama Leo, itu juga orang yang rohani, baik sekali. Dan kita perhatikan bahwa ini mencoreng betul-betul nama kekristenan. Tetapi di akhir-akhir atau di ujung-ujung peristiwa ini, kita mulai perhatikan mereka mulai jujur. Dan mulai muncul fakta-fakta yang sesungguhnya. Mulai muncul bukti-bukti yang sesungguhnya. Dan ini akan membuat orang puas dengan semua peristiwa yang selama ini didramatisasi. Tapi ini saya katakan fakta, ada yang jujur, ada tidak jujur. Ketidakjujuran itu akan melahirkan kerumitan-kerumitan yang makin hari makin menghancurkan hidup manusia. Ketidakbenaran itu juga makin hari akan makin memelintir kehidupan manusia. Tetapi di balik itu juga ada kebenaran, ada orang yang masih banyak benar, masih banyak jujur. Tapi ada sesuatu yang menjadi fokus di dalam cerita ini, di dalam kisah ini, di dalam kebenaran ini adalah masalah Tuhan dan Mammon. Masalah Allah dengan masalah materi yang begitu banyak orang dunia tidak bisa memisahkan, tidak bisa membedakan Allah dengan materi, Allah dengan Mammon. Dan kalau boleh saya mencoba untuk memerinci sedikit sifat-sifat dari apa itu materi atau Mammon atau harta dunia. Mammon itu bersifat tidak kekal. Ya, tidak kekal. Masih ingat dulu pegawai pajak yang menilep uang negara sebesar 250 miliar. Namanya siapa itu namanya? Yang sempat bebas nonton tenis di Bali. Gayus Tambunan. Gayus. Saudaranya ya Bu ya. Ingat ya, Gayus Tambunan. Ya, supaya uangnya itu tidak terdeteksi di bank, dia bikin lemari gede. Dan uangnya dia taruh di lemari kayunya itu. Dan akhirnya ketahuan juga. Dia pikir tidak terdeteksi di bank, tapi dia taruh di lemarinya. Ternyata apa yang terjadi ketika polisi mendapatkan uang itu? Sudah hancur. Ya, karena memang cukup lama. Dia bermain cukup lama dan setiap uangnya yang dia dapatkan dia taruh di lemari itu. Dan dia lupa mungkin untuk memberikan semacam zat kimia yang bisa membuat semua daya tahannya lama. Ternyata uangnya itu sudah dimakan rayap. Dan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya memang ada sebagian di bank, di anaknya, di istrinya. Tapi sebagian besar itu hancur. Ya, dan ini menunjukkan bahwa harta duniawi, Mammon itu tidak kekal. Karena sifatnya adalah materi, benda.
Dan cilakanya, sifatnya yang tidak kekal, yang bendawi ini, itu masuk dan merusak kepala hati manusia. Sangat dalam sekali. Kemampuan menghancurkannya itu tinggi sekali. Sampai-sampai ada salah satu murid Yesus, karena mamon, karena materi, karena uang, yang dia jual siapa? Tuannya, Yesusnya, yang kualitasnya beda sekali, yang nilainya sangat berbeda sekali, tapi dia nggak tahu, dia tidak bisa membedakan bahwa mamon ini adalah sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang hanya materi saja, yang cenderung mempengaruhi manusia ke arah yang negatif. Di dalam kenyataannya terkadang kita bisa melihat fakta-fakta. Kalau orang sudah kaya, sudah banyak uang, itu biasanya mandang orang tuh beda kan ya? Ya. Kalau dia sudah banyak uang, kalau mandang orang tuh beda. Ya. Kalau umpamanya ada orang datang ke rumahnya, itu pikirannya cuma satu, pasti mau minta uang saya. Iya. Apalagi kalau tampilannya itu kurang meyakinkan gitu ya, sudah jelek, agak kotor, bau pula. Wah, itu pasti tuan rumahnya sudah berpikir ini pasti ujung-ujungnya juga duit. Dan saya ngalami itu ketika pertama kali bangun mitra pelayan Tuhan EPT. Saya memang bertamu ke beberapa orang-orang yang saya anggap bisa untuk diajak sharing misi. Di belakang istrinya nyelutuk bahasa Jawa, dan itu disampaikan oleh salah satu pegawainya yang kroni saya. Alah, paling-paling ya jadi duit. Alah, paling-paling katanya mau cari uang. Mau lihat tampang saya, dia bilang saya mau cari uang. Padahal kalau saya bercermin, tampang saya itu orang kaya. Iya, kayak monyet. Iya. Sampai istri saya tuh kadang-kala cemburu banget dengan saya. Kalau orang lihat saya tuh gampang sekali dia belas kasihan. Saya maaf, saya bilang, saya sering banyak tuh dibantu orang. Dan istri saya itu tampangnya sebenarnya lebih memelas. Jarang dia dibantu orang. Dia bilang, tampangmu kok kayak begini, tapi orang kok sering kasihan begitu ya. Saya bilang, ya mudah-mudahan tidak berubah gitu ya. Begini terus. Ya, tapi itulah saya mengatakan, banyak orang beranggapan ketika dia sudah punya uang, orang lain itu lintah darat atau penghisap atau orang yang bisa merugikan dia. Sehingga tidak heran ketika orang makin kaya makin sombong, makin kaya makin arogan, makin kaya makin merendahkan orang lain. Memang ada banyak orang kaya juga yang rendah hati. Ada banyak orang lain yang kaya yang juga menghargai orang lain. Tetapi tidak sedikit orang yang banyak uang kemudian menganggap orang lain tidak ada apa-apa. Dan ini adalah kecenderungan dari mamon, orang yang cinta mamon, orang yang mentuhankan mamon, yang dapat menyebabkan hubungan sosialnya itu bisa tidak baik. Sifat mamon yang selanjutnya, saudara-saudara, dan ini yang cukup berbahaya sekali. Seringkali orang yang mendahulukan materi, yang mendahulukan harta duniawi, itu bisa saja mengesampingkan hal-hal rohani dan Tuhan. Ya. Dia bisa atur gereja, dia bisa tidak ke gereja, dia bisa ke gereja. Dia bisa panggil pendeta, dia bisa perintah pendeta, dia bisa perlakukan hamba Tuhan apa saja menurut keinginan dia karena ada uangnya. Kita tahu di sini Kalimantan Selatan ada orang yang kaya sekali, namanya Haji Sam.
itu penguasa tambang yang ada di daerah Talabubu, Batu Licin. Rumahnya itu luar biasa besar, jadi satu dengan lapangan trek-trekan. Dia suka trek-trek. Dia punya rumah sakit yang mewah di Batu Licin. Dia punya pesawat yang sangat banyak sekali, John Lynn. Kaya banget orang ini. Bahkan pesawatnya itu pernah dipakai oleh Syahrini. Ya. Wah, itu kaya sekali. Ya, luar biasa kaya. Bahkan menurut berita yang bisa dipercaya, dia yang mengatur Kapolda Kalimantan Selatan. Kalau dia nggak senang, suruh ganti. Dia bisa minta Kapolri, orang ini ditarik. Dan itu pernah masuk di televisi Metro TV. 2 kali disiarkan di Metro TV bahwa ada seorang penambang batubara, pengusaha tambang batubara, seorang haji yang dapat mengatur sirkulasi penempatan Kapolda di Kalsel. Dengan kata lain, dia bisa pegang Kapolri untuk memerintahkan ini diganti, ini diganti. Makanya saudara kalau pergi ke Batu Licin itu agak sedikit di hutan, ada kompi Brimob, dan itu hanya ada di Kalsel. Hanya ada di Kalsel. Ditempatkan di daerah pegunungan, hanya ada di Kalsel untuk menjaga aset tambangnya dia. Nah, saya pelayanan di Meratus, itu banyak sekali warga-warga kita yang diusir dari tanahnya. Kalau mereka sedang berladang, tiba-tiba datang aparat suruh keluar. Ini punyanya Haji Isham. Orang Dayak memang punya kemampuan solidaritas yang tinggi, tapi kalau sudah didatangin satu-satu, KO dia, angkat tangan, pergi. Dan semua itu sudah dikuasai, dan bahkan sampai di daerah Hayangin itu Pak sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk kekuatan-kekuatan penguasa dari Haji Isham. Kenapa? Dia yang atur Polri. Kenapa dia atur? Karena dia punya uang. Uang yang sangat besar sekali, yang sangat kaya sekali. Dan ini menunjukkan bahwa cinta dan menuhankan mamon itu pasti akan berdampak dengan sifat-sifat seperti ini. Bahkan tidak jarang juga orang yang kaya, yang punya banyak uang, maunya memerintah Tuhan. Ya, bukan hanya manusia saja dia mau perintah, Tuhan juga dia perintahin. Tuhan juga mau diatur sama dia. Kalau saya mau ibadah mau apa? Kalau saya tidak mau ibadah mau apa? Dan ini yang terjadi, saudara. Ketika gambaran ini menceritakan tentang 2 kondisi. Tetapi coba kita perhatikan lagi. Ini berbanding terbalik dengan apa yang menjadi sifat-sifat daripada Tuhan. Ya. Kalau mamon itu materi yang sifatnya tidak kekal, Tuhan kekal. Ya. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada sejak manusia belum ada, sampai nanti manusia sudah tidak ada lagi. Dia tetap ada. Karena dia adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia Allah yang kekal. Ini menunjukkan bahwa kualitas Tuhan, kualitas Allah jauh berbeda dengan kualitas materi atau mamon. Materi diciptakan, tetapi kalau Tuhan itu yang menciptakan. Ini ada sudah jelas berbeda sekali, kualitasnya sudah berbeda sekali. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang manusia itu begitu lemah. Terkadang cara berpikir manusia itu begitu pendek, sehingga begitu banyak manusia yang memilih yang sementara ini, memilih yang terbatas ini, dan melupakan yang tidak terbatas. Mentuhankan yang diciptakan, tetapi tidak mentuhankan yang menciptakan. Ini terjadi di dalam
zaman-zaman manusia jatuh di dalam dosa karena mereka tidak tahu kebenaran. Tapi cilaka sekali bahwa ini pun juga masih terjadi di zaman-zaman orang sudah mengenal Tuhan. Makanya tadi saya coba gambarkan sedikit tentang kasusnya Sambo. Itu sekian persen itu orang Kristen. Yang menurut berita-berita kanan kiri, ya bukan hanya masalah pelecehan sebenarnya yang menjadi pemicu, tapi masalah bisnis gelap mereka yang jumlahnya itu ratusan miliar bahkan sampai triliunan. Itu semua dipicu karena apa? Karena orientasinya, arah hidupnya itu pada materi. Dia lupa materi itu terbatas. Mereka lupa materi itu adalah sesuatu yang diciptakan, dan mereka mengabaikan yang menciptakan segala yang hidup di dalam dunia ini. Tuhan itu adalah pribadi yang kekal, pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, pribadi yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Tuhan itu sifatnya suci. Kalau orang kesehatan, siapa yang orang kesehatan? Patrick ya. Iya. Kalau biasanya ada kotoran di luka-luka kita itu dibersihkan, itu namanya apa? Apa namanya itu cairannya ini? Nanah. Enggak, yang membersihkan luka dan mensterilkan luka-luka yang mungkin bernanah atau yang kotor itu. Produknya namanya betadine. Repanol itu produk, tapi namanya itu nama kimianya antiseptik. Ya. Tapi tidak apa-apa, terima kasih Bu sudah dijawab. Bu, sepatunya nomor berapa? Antiseptik. Ya. Tuhan sifatnya suci, kudus, yang bisa menjadi antiseptik terhadap sesuatu yang berdosa. Dan ketika orang itu orientasinya harta, orientasinya itu mamon, dan diambil dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang berdosa, maka keberdosaan ini akan diselesaikan dengan Allah yang suci dan bersifat antiseptik. Makanya kenapa kalau di dalam ibadah kita itu, khususnya di dalam liturgi kita, ya metodis, itu ada pengakuan dosa. Ya, karena apa? Karena memang setiap hari kita berdosa. Tanpa kita sadari, dalam pikiran kita selalu berdosa, perkataan kita selalu berdosa, perbuatan kita selalu berdosa, dan dosa ini akan memunculkan hal-hal yang kotor, yang negatif, yang merusak kehidupan rohani kita. Makanya kita perlu mengaku. Dan firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kita mengaku dosamu, ya, Dia akan memutihkan seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi yang sudah susah dihapus, Dia akan putihkan seperti salju. Karena memang sifat kekudusan itu sebagai antiseptik yang bisa menetralisir keberdosaan kita. Kita lihat beda sekali kan? Kalau satu membawa kita ke dalam kehancuran, ke dalam dosa, tapi sifat Tuhan justru meminimalkan, menghilangkan, dan menjadi antiseptik terhadap dosa-dosa kita. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Sifat dari Allah yang lain atau Tuhan, yaitu suci, ya, kudus, dan yang lain adalah kasih setia yang tidak terbatas. Catatan di dalam kitab Roma, kitab Roma pasalnya yang kelima,
ayatnya yang ke-6, saya pernah khotbahkan ini. Ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10. Allah itu menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kasih setianya, menunjukkan anugerahnya kepada saya dan saudara. Itu apakah ketika saudara berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, Tuhan, aku menyembahmu? Enggak. Ayat ini mengatakan bahwa Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan, memberikan kasih-Nya ketika kita masih lemah. Ayatnya yang ke-8 mengatakan ketika kita masih berdosa. Ayatnya yang ke-10 mengatakan ketika kita masih menjadi seterunya, musuhnya, Dia sudah mengasihi kita. Dan ini menunjukkan bahwa kasih dari Allah itu adalah kasih yang tidak terbatas. Karena memang sifat Allah itu kekal, kasih-Nya juga kekal. Kalau materi itu sifatnya tidak kekal dan segala sesuatunya sangat terbatas. Dan yang keempat, sifat Allah itu adalah penguasa tertinggi, pemegang kendali tertinggi di seluruh kehidupan manusia. Kita lihat pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Minta tolong satu orang bacakan. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan Segala kuasa. segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya Dia pemegang, ya, kekuasaan terbesar di dalam dunia ini, bukan hanya di dunia tetapi juga di surga. Dia yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Dia yang menentukan kita hidup setahun atau 2 tahun di dalam dunia ini atau tidak. Kalau dia bilang, ini masa tinggalnya sudah cukup, ini tidak usah minta-minta, tidak diperpanjang lagi, besok pagi berangkat kita. Tidak ada yang bisa bilang, nanti Pak, jangan dulu sekarang Pak, ya saya masih muda ini Pak. Tidak ada. Kalau dia bilang pulang. Pemegang kekuasaan tertinggi, Dia yang menentukan hitam putihnya hidup manusia. Dia yang menghakimi semua perbuatan-perbuatan manusia, saudara dan saya. Kalau apa yang terjadi di dunia ini, hakim di dunia ini mengadili, itu masih bisa dibeli. Salah jadi benar, benar jadi salah. Tapi Dia nggak bisa. Ya, karena apa? Karena salah satu sifatnya itu suci. Dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Jadi saudara kalau berbuat salah, berbuat dosa, jangan coba-coba tawarin dosa saudara dengan uang supaya Allah netralisir dosa. Tidak bisa. Cuma satu saja, mengaku dosa, maka dikatakan Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Dari 2 pemaparan ini, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat sifat Mamon dan Tuhan itu sangat bertolak belakang sekali secara ekstrim. Tidak ada kesamaannya. Tidak ada kemiripannya sedikit pun juga. Dan sangat-sangat memungkinkan seseorang yang mengabdi kepada keduanya secara bersamaan ini bisa terjadi. Makanya ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan mengatakan, kamu jangan panas, jangan dingin. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Jangan suam-suam. Kalau suam-suam aku muntahkan engkau keluar. Bahasa muntah ini untuk kategori atau untuk konteks orang Yahudi ini menjijikkan. Ya, bahkan bukan untuk orang Yahudi ya, kita juga begitulah. Ya, saya ingat dulu waktu datang pertama ke Banjarmasin. Ya, saya diajarin oleh beberapa orang kalau keluar kota naik bis, naik taksi, itu kadang-kala orang-orang di daerah
luar kota itu mungkin masih agak-agak primitif ya. Jadi suka duduk di pinggir jalan. Kalau di bel nggak mau minggir dia, duduk di pinggir jalan karena mungkin sudah lama sekali tidak pernah lihat aspal. Jadi senangnya kalau sore itu duduk di pinggir jalan. Di bel cuekannya dia. Cuman ada satu cara kan. Biasanya kalau sudah di bel nggak mau, ya lalu penumpang biasanya kan ada yang suka tidak tahan dengan kendaraan. Nah, biasanya penumpang yang tidak tahan dengan kendaraan ini dia keluarkan kepalanya lalu dia dia kalau sudah dengar itu nggak usah diperintahkan, lari semua itu. Iya, padahal nggak ada muntah. Ya, kalau sekarang sudah orang nggak awet lagi, di dalam, muntahnya dibuang. Jadi diam-diam. Kenapa? Orang jijik sekali. Memang itu sesuatu yang dianggap najis itu. Bayangin saja kalau Tuhan bilang, kamu suam-suam saya muntahkan. Jadi tidak ada kemungkinan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kalau di dalam hidup kita bilang Tuhan, tapi dalam kelakuan kita orientasinya kepada mamon. Kita harus memilih salah satu. Dan kenapa Allah menghendaki supaya kita memilih Dia sebagai Tuhan kita, sebagai junjungan kita, sebagai orientasi terberat dan terbesar, terpusat kepada Dia? Karena Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kita bisa lihat di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 14. Tuhan mengungkapkan isi hatinya kepada orang Israel supaya mereka jangan buat patung untuk disembah. Di dalam salah satu perintah Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4-5 juga begitu. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan kamu menyembah Dia. Jangan kamu memuja Dia, karena aku adalah Allah yang cemburu. Ya. Yang sedang pacaran di sini siapa? Yang sedang pacaran siapa? Steffi belum kok. Ya, Steffi udah pacaran. Yang sudah nikah banyak ya. Biasanya kalau masa menikah atau masa pacaran itu pasti bumbunya ada yang namanya cemburu. Ya. Kalau laki, betul-betul laki dan betul-betul perempuan, cemburunya itu biasanya datar saja. Itu bumbu cinta. Ya biasanya kamu gini-gini melirik-melirik, biasa itu dari perhatian. Tapi saudara coba lihat, kalau yang cemburu itu pasangan yang sesama jenis, alias bencong idaman lain. Kalau bencong itu cemburu, saudara, itu tensi emosinya itu jauh lebih tinggi daripada perempuan yang cemburu. Makanya kalau lihat Rian Jagal yang dari Jombang ini, dia bisa bunuh laki-laki segitu banyaknya. Dia kubur di sekitar rumahnya. Kalau dia sudah cemburu, dia bunuh. Kalau kehidupan sehari-hari dia lembut sekali, lembek, lemah lembut. Setengah matang. Setengah masak itu, ya. Setengah gelas katanya Yoel. Tapi kalau dia sudah cemburu, wah itu full gas itu. Dia bisa punya kekuatan yang hebat sekali. Ya, bisa dibayangkan kalau manusia saja cemburunya itu bisa super gas. Kalau Tuhan yang cemburu, selesai kita. Tidak lama. Ya, kalau dia yang cemburu itu berbahaya sekali. Oleh sebab itu dia memberikan statement kepada saya dan saudara. Pilih Mamon atau pilih saya. Jadikan dia Tuhan atau saya Tuhanmu. Tidak bisa pilih dua-dua. Karena dikatakan dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak ingin haknya untuk dikasihi itu dibagi-bagi dengan objek yang lain.
Karena sejak awal manusia dijadikan Allah, itu sama seperti dirinya. Ya, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26-27, Allah berbicara dengan dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia itu serupa, segambar dengan kita. Artinya ketika Allah memberikan gambaran tentang dirinya kepada manusia, yang dikasih kepada manusia itu kepribadiannya sama. Yang dikasih kepada manusia itu kesuciannya sama. Yang diberikan kepada manusia itu kekekalannya sama. Sama semua. Tidak ada yang dikurang-kurangi. Yang beda cuman manusia diciptakan. Dia yang menciptakan. Manusia daging, dia roh. Tapi esensi dalam diri manusia sama, kekal, kudus, punya kepribadian untuk menentukan A, B, C dan lain sebagainya. Sama. Dan saudara tahu, inilah yang menjadi cikal bakal dari lembaga hak asasi internasional. Tuhan kasih kita kepribadian untuk menentukan A, B, C dan sebagainya sejak lahir. Makanya inilah yang dijaga oleh hak asasi manusia supaya manusia tidak melanggar haknya orang lain. Karena sejak awal orang lain sudah dikasih kepribadian Tuhan, sudah dikasih penentuan hidupnya untuk menentukan dirinya sendiri, hak dia sebagai manusia. Jadi wajar kalau Tuhan menuntut supaya dia disembah, dia dituhankan. Karena sejak awal Tuhan sudah jadikan manusia itu seperti dirinya sendiri. Kalau kita sudah dibuat seperti dirinya sendiri tetapi menyembah yang lain, menomorsatukan yang lain, ini sudah namanya pengkhianatan rohani. Dan kalau sudah pengkhianatan rohani, pasti akan ada konsekuensi rohani. Makanya kemudian catatan-catatan dari ayat 1 sampai ayat 9 kemudian disimpulkan di dalam ayatnya yang ke-10. Tuhan katakan di dalam pengabdian kepada satu Tuhan itu ada satu proses yang harus dilewati. Proses itu apa? Setia di dalam perkara-perkara kecil. Ketika saudara mengorientasikan Tuhan sebagai Tuhan dan mengabdi kepada Dia, saudara tidak langsung jadi pendeta kan? Saudara kan tidak langsung jadi penginjil kan? Saudara tidak langsung menjadi besar kan? Tidak. Ada proses. Dan proses itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mematangkan kedewasaan rohani kita di dalam mengabdi kepada Dia. Makanya di dalam catatan ayat 10 dikatakan, kalau kamu setia, barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga di dalam perkara yang besar. Atau dengan kata lain, kalau kamu setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Ya. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata, kalau kamu setia di dalam kebenaran-kebenaran yang kecil, Tuhan akan kasih kebenaran yang lebih besar lagi. Ayatnya yang ke-11 dikatakan, kalau kamu dikasih kepercayaan di dalam hal-hal materi, maka kamu harus belajar untuk mempercayakan itu sebaik-baiknya. Menunjukkan sikap kejujuran itu sebaik-baiknya. Dengan tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menilep uang atau harta sesama, tidak memarkup harga-harga barang dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi terkadang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sering melakukan ini. Kita cuma tahunya perkara yang besar-besar, yang kecil-kecil bisa tidak dilihat, tidak dirasakan. Padahal Tuhan tuntut kita setia dalam perkara-perkara kecil. Maka Dia nanti akan memberikan perkara-perkara yang besar. Dan ini adalah test case, sesuatu kepercayaan, ujian yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara
ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan mengabdi kepada satu Tuhan. Ya, inginkan kita belajar untuk menunjukkan sikap kita sebagai hamba, sikap kita sebagai pengabdi. Apakah kita betul-betul mengabdi kepada Dia atau tidak? Kalau di dalam kenyataannya, di dalam prakteknya kita mengabdi kepada Dia tetapi kita berbuat tidak sesuai dengan apa yang Dia tuntut, maka itu bukan mengabdi, tapi menciderai atau mengkhianati Tuhan. Kalau kita menciderai dan mengkhianati Tuhan, maka tentunya hukum Allah akan berlaku karena Allah itu cemburu. Dia akan memberikan ganjaran yang akan sangat membahayakan sekali. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini dikunci dengan ayatnya yang ke-13 mengatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pertanyaannya hari ini, pilih yang mana? Mengabdi kepada Mammon, mengabdi kepada Allah. Kalau Allah sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dia sedang memproklamirkan dirinya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan, dipuja. Saya dan saudara, ketika mempercayakan hidup saya kepada Dia, dari situlah awal kita belajar mengabdi kepada Dia dan setia dengan perkara-perkara kecil. Saudara-saudara yang terkasih, saya sangat senang sekali melihat jemaat di sini, banyak dari luar kota, dari Nias, dari Papua, dari Medan, ya, ada dari Kalteng, berkumpul kita semua di sini. Ya, di sini bukan surga, tetapi di sini adalah wadah untuk kita boleh belajar menjadi murid Kristus. Belajar untuk mendedikasikan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, juru selamat kita. Belajar untuk melayani. Dan di dalam pelayanan ini kita harus belajar untuk melayani apa saja. Terkadang Tuhan kasih kita perkara-perkara yang kecil. Ya. Dan maaf saya harus katakan, kadang-kadang kita harus cuci piring. Kadang-kadang kita harus atur bangku, kadang-kadang kita harus nyapu. Kalau jiwa pengabdian kita itu betul-betul tulus kepada Tuhan, kita anggap, waduh, saya ke gereja ini baru sekali sudah disuruh cuci piring. Saya datang ke gerejanya belum apa-apa sudah disuruh masak. Ya, nggak boleh berpikir itu, karena memang itu proses ya, yang kita bisa kerjakan bersama-sama untuk kebaikan sesama. Dan saya percaya kalau kita berjibaku di dalam melayani, mempersiapkan diri di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya, mengisi diri kita melalui kelas meeting yang dapat memberikan kita pengalaman pelayanan, pemahaman tentang pelayanan, pemahaman tentang memuliakan Tuhan, pemahaman tentang mengabdi kepada Tuhan. Saya percaya satu saat nanti saudara akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Dan saudara bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tuhan pakai kita semua. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan kepada kami tentang fakta-fakta hidup yang ada di sekitar kami. Ada kebenaran, ada kejujuran, tetapi juga ada ketidakbenaran dan ketidakjujuran. Ada fakta-fakta Allah yang berkarya secara luar biasa, tetapi juga ada fakta-fakta yang tidak bisa kami tutup mata, di mana kesenangan, orientasi terhadap mammon, harta duniawi,
itu begitu menggoda kami ya Tuhan. Namun Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak tergoda dan tidak berorientasi kepada mamon dan menjadikan mamon sebagai Tuhan, tetapi kami menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kami. Kami menjadikan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pimpinan tertinggi kami, karena di dalam-Mu ada kekekalan, di dalam-Mu ada kesucian, di dalam-Mu ada kasih karunia, di dalam-Mu ada kekuatan, kuasa yang begitu tidak terbatas itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang telah kita dengarkan melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Erwin Daud, bahwa kita diberikan dua pilihan, mengabdi kepada mamon atau kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua pasti akan memilih untuk mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang bersifat kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan itu adalah kudus, dan Tuhan adalah penguasa tertinggi di dunia dan di sorga. Firman Tuhan dalam Mazmur 95 ayat 7 dan 8 memanggil kita merupakan nats untuk panggilan menjadi murid bagi kita. Demikian firman-Nya, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mempersembahkan pujian atau kesaksian, kami memberikan waktu dan kesempatan. Jikalau tidak ada, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 193. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
di sorga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah ini, baik persembahan untuk kas gereja dan juga persembahan ke depan untuk pengadaan lahan, ataupun juga persembahan-persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Dengan satu pemahaman bahwa semua yang kami miliki datangnya daripadamu, dan Engkau telah melimpahkan bagi kami segala berkat-berkat surgawi, sehingga berkesinambungan dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur. Dan Engkau memeliharakan dengan kesehatan yang luar biasa kepada setiap kami, bahkan memberikan dan memberkati pekerjaan, usaha, dan serta rumah tangga. Dan bagi para pelajar dan mahasiswa, Engkau memberkati studi mereka, memberkati orang tua mereka, sehingga mencukupkan segala kebutuhan keperluan dalam sekolah. Juga para donatur mereka atau institusi yang mendukung mereka berkati, kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap tangan yang mempersembahkan Kau memberkati. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Pulanglah dan kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Tuhan yang menyaksikan tentang kuasa-Nya, kekudusan-Nya, kasih setia-Nya, dan juga power-Nya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, dan kasih yang tidak habis-habisnya di dalam Yesus Kristus, serta dengan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk menjalani hidup hari lepas hari, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selesai.